Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua, hari ini kembali kita berjumpa untuk kembali belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah kita hari ini akan belajar mengenai beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu kita sudah membahas apa saja kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya diturunkan Al-Qur'an dan siapa saja pembawa risalah dari kitab tersebut. Maka Ananda, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada Al-Qur'an, kitab yang telah Allah turunkan kepada kita. Bagaimana cara meyakini Al-Quran itu sebagai kitab kita dan apa dampak ketika kita beriman kepada Al-Quran. Maka Ananda, kita buka dulu pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ananda, silakan disimak video berikut. Silakan diambil kesimpulannya. Silakan kita sama-sama pelajari bagaimana beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan apa dampaknya pada diri kita pribadi. Silakan ditonton, silakan disimak, dan silakan dicatat hal-hal yang penting, dan silakan untuk disimpulkan dan kirimkan nanti ke Bapak ketika dalam belajar. Ini kita akan kembali belajar tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan Ananda semua, kita hari ini akan lebih membahas bagaimana kita mengimani Al-Quran sebagai kitab yang telah Allah turunkan kepada kita dan bagaimana dampaknya kepada kita. Maka Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama adalah bagaimana Ananda semua mampu menjelaskan Al-Quran sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ananda diharapkan memiliki sikap yang benar sebagai orang-orang yang beriman pada kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Baik Ananda, silakan untuk siap-siap belajar, silakan siapkan alat tulisnya, silakan siapkan hatinya, silakan siapkan pendengarannya, silakan siapkan matanya untuk sama-sama fokus dalam pembelajaran kita pada hari ini Ananda semua. Apa itu kitab suci Al-Quran Ananda? Yang sering kita baca, yang sering kita perdengarkan, dan sering kita menghafal. Mudah-mudahan kita hari ini bisa tahu apa pengertian dari Al-Quran. Al-Quran Ananda terdiri dari 30 juz, 114 ayat, 6236 ayat menurut riwayat Hafiz. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Seperti di surat Al-Insan kemarin kita belajar ayat 23. Al-Quran adalah kitab suci yang melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, yang menjadi pelengkap, yang menjadi penyempurna dari kitab sebelumnya, yang berisi petunjuk pedoman hidup menuju manusia dalam jalan kebaikan dan menuju manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti Al-Quran maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung Ananda. Terus Ananda, bagaimana cara kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah? Apa saja yang harus kita wajib imani
ketika kita mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu Ananda? Inilah yang akan kita bahas. Ada beberapa hal yang membuat Al-Quran adalah kitab Allah yang harus kita yakini sama-sama Ananda. Semoga dengan itu kita semakin yakin bahwa kita akan lebih dekat dengan Al-Quran. Ananda, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah, dan tiadalah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu yang Allah turunkan, bukan berasal dari hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini membalas tudingan bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Ananda, kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah memiliki mukjizat yang luar biasa. Mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nabi-nabi tertentu sebagai bukti kebenaran ajaran yang dibawa oleh nabi tersebut. Misalnya Nabi Isa alaihissalam diberikan Allah mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit dan bisa menghidupkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ananda, apa saja kemukjizatan Al-Quran? Yang pertama Ananda, Al-Quran terjamin keasliannya sampai hari kiamat. Yang kedua Ananda, Al-Quran kitab suci yang mudah untuk dihafal dan dipelajari isinya. Yang ketiga Ananda, Al-Quran merupakan dari kitab-kitab sebelumnya yang mencakup segala aspek kehidupan. Yang keempat Ananda semua, Al-Quran tidak dapat ditiru dan dimasuki ide-ide manusia di dalamnya. Jadi Al-Quran itu orisinil tanpa campur tangan manusia. Yang kelima, Al-Quran dari segi bahasa memiliki kaidah dan keindahan yang tidak bisa ditandai oleh sastrawan Arab pada masanya. Yang keenam, Al-Quran kitab suci yang tidak mudah bosan orang membacanya dan mengikuti perkembangan zaman berupa isinya. Itu yang kedua Ananda. Jadi Al-Quran adalah kemukjizatan dari Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang mengajarkan manusia bagaimana cara beriman kepada Allah dan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya Ananda, apa yang bisa membuat kita yakin bahwa Al-Quran itu? Yang selanjutnya adalah Al-Quran adalah mutawatir, alias Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh beberapa orang. Sudah tidak kita hitung lagi berapa orang yang sudah hafal Al-Quran, sehingga Al-Quran itu sampai kepada kita tanpa berubah sama sekali bentuknya, tanpa berubah sama sekali kata-katanya. Satu huruf pun tidak ada yang berubah di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran mutawatir, tersambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak bisa diubah dan tidak bisa diragukan lagi keaslian dari Al-Quran. Yang selanjutnya Ananda adalah membaca Al-Quran bernilai ibadah. Tidak ada kitab selain Al-Quran. Selain Al-Quran adalah ketika kita membacanya mendapatkan ibadah. Membaca satu huruf dalam Al-Quran kita dibalas dengan 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim yang ada 19 huruf, maka ada 190 kebaikan yang kita dapatkan hanya dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Yang selanjutnya Ananda, ada dampak ketika kita beriman kepada Al-Quran, yaitu akan memunculkan sikap percaya diri pada diri kita. Apa saja sikap percaya diri yang akan timbul pada diri kita setelah kita beriman kepada Al-Quran? Maka Ananda, ada dua hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita tidak akan pernah tersesat. Allah yang akan menunjukkan jalannya. Dan Rasulullah bersabda, aku telah meninggalkan untukmu dua perkara.
yang ketika kita berpegang teguh maka kita akan selamat, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama Ananda. Yang kedua, sikap percaya diri yang akan timbul adalah jalan hidup kita akan terang benderang. Karena apa? Karena kita dekat dengan Al-Quran, kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dekat Al-Quran, maka kita akan menjadi jalan kita menjadi terang benderang tanpa kesulitan, dan Allah lah pemberi solusi, pemberi rezeki yang tidak pernah kita duga. Baiklah Ananda, itu pembelajaran kita hari ini. Bisa kita simpulkan ada beberapa hal, ada 2 hal yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kita beriman kepada Al-Quran. Maka Ananda harapkan ini adalah kesimpulannya, Al-Quran kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan kalam Allah, mengandung mukjizat yang mutawatir sampai saat ini tanpa termanipulasi atau diubah bentuknya. Beriman kepada kitab Al-Quran akan memiliki sikap percaya diri, yaitu tidak akan tersesat dari jalan Allah dan jalan hidupnya menjadi terang benderang. Itu Ananda pembelajaran kita hari ini. Silakan Ananda pelajari dan simak dengan baik-baik apa yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan, dan semoga kita selalu senantiasa berdoa semoga kita bisa bertemu di kelas. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, silakan untuk disimpulkan, silakan untuk dibahas kembali mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, Al-Quran sebagai jalan hidup kita yang harus kita imani, yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan kedepannya Ananda semakin semangat untuk belajar Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.